Pemirsa, pekan ini pemerintah akan memblokir penggunaan ponsel ilegal atau ponsel black market yang selama ini marak beredar di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan lebih dari 9 juta unit ponsel black market atau BM, ponsel yang diimpor secara ilegal, masuk dan beredar di Indonesia. Mengapa peredaran ponsel-ponsel ilegal ini sulit diberantas? Apakah pemblokiran IMEI efektif mengatasi peredaran ponsel BM? Dan bagaimana nasib konsumen yang terlanjur membeli dan menggunakan ponsel yang tidak resmi ini? Dan pemirsa, langsung saja kami undang para narasumber yang akan bergabung bersama saya di atas panggung. Telah hadir bersama kami Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam. Apa kabarnya Pak Heru? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir bersama kami PLT Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu. Silakan duduk Bapak, silakan Pak. Pak Nando biasanya yang lebih akrab. Pak Nando, silakan. Kemudian Waketum APSI dan AIPTI, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia dan juga Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, Lee Kang Hyun. Pak Lee, selamat bergabung bersama kami. Selamat malam. Apa kabarnya Pak Lee? Silakan Pak Lee. Kemudian juga telah hadir Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. Selamat malam Pak Heru. Selamat datang. Dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai perbincangannya. Saya akan ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru, tadi kalau kita melihat hitungannya itu pasar black market di Indonesia diperkirakan ada sebesar 9 juta unit ponsel yang beredar secara ilegal, tidak resmi. Black market istilahnya ya, atau BM. Pekerjaannya Pak Heru luar biasa sekali nih berarti ya Pak ya. Seperti apa sih Pak pengawasannya selama ini? Ada dua ya mekanismenya Mbak Kania ya. Pertama kita cek dokumen ini. Kalau mereka datang di pelabuhan, di bandara, mereka harus menyerahkan dokumen ke Bea Cukai. Di situ ada sederet regulasinya, dia harus dapat izin, dia harus dapat diperiksa oleh surveyor dan seterusnya, dan juga nanti kita cek harganya. Itu yang kalau kita bicara bagaimana Bea Cukai memeriksa dokumen. Juga kita melakukan pemeriksaan secara fisik ya, baik itu di pelabuhan. Nah yang satu lagi yang kita lakukan pengawasan secara fisik itu yang di luar pelabuhan nih, atau yang di luar bandara. Yang sekarang ini banyak kita tangkap di Selat Malaka terutama. Mereka biasanya turun. Ini jalur-jalur tidak resmi nih berarti? Iya, tidak resmi, yang tikus-tikus gitulah ya. Tikus-tikus ya, itu banyak ya Pak ya? Itu ada, kalau kita lihat Selat Malaka, itu biasanya mereka nyebrang dari tentunya negara sebelah, baik Malaysia maupun Singapura ya. Dan mereka bawa pakai yang sekarang tren terakhir ini pakai high speed craft. Itu speed yang dimodifikasi ya. Speed biasa tapi ditaruh di belakangnya 5 sampai 6 mesin sehingga dia bisa sampai 60 knot, dia laju sekali dan kemudian dia bisa nyebrang dengan waktu yang relatif singkat. Habis itu dia lanjut turun kemudian masuk ke Jakarta terutama. Tapi kita gempur, ini kita udah nangkep sampai dengan tahun ini kita hampir sudah 50-an high speed craft yang udah kita tangkap. Dan tentunya juga handphone-handphone yang sekali tangkap tuh berapa Pak nilainya yang berhasil ditindak? Satu high speed craft itu kita tangkap terakhir kemarin ini sekitar 25.000 jumlahnya, 25 pieces ya. Unit ya, unit ponsel. Satu high speed craft ya. Kalau tidak salah kita ada fotonya ya, mungkin bisa ditampilkan nih, gitu fotonya untuk memperlihatkan. Nih high speed craftnya itu yang seperti apa? Boleh ditampilkan teman-teman foto-fotonya? Jadi dia ini speed yang sebenarnya speed yang sama seperti speed yang lain, tapi dia dimodifikasi sehingga dia lebih cekung gitu, dan kemudian mesinnya kayak kalau mobil ini. Jadi ini tren terbaru modus penyelundupan begitu ya, ponsel ke. Lah ya, nyelundup pakai model Formula One lah seperti itu. Nah sehingga kapal kita mereka mungkin memperkirakan kapal kita ini nggak bisa ngejar, tapi tetap aja kapal kita kan banyak.
kapal patroli maksudnya, dan kita sasar. Sebagian mereka hantamkan karena udah kepepet, mereka hantamkan ke hutan bakau, sebagian lagi muatannya mereka buang dan seterusnya, karena yang udah kita tangkap banyak sekali. Jumlah penindakannya Pak, dari tahun ke tahun itu semakin menurun atau seperti apa? Tahun ini aja kita nangkap 257 case ya, tahun ini aja ya, setengah tahun ini. Jumlah uangnya tentunya banyak ya. Saya kira ini hanya yang kalau kita bicara yang Selat Malaka aja. Juga jadi ada jalur-jalur lain. Ini ada beberapa foto yang akan kita tampilkan. Ada beberapa visual yang bisa kita tampilkan atau seperti apa penangkapan atau penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap penyelundupan ini dia yang dilakukan saya bilang kapal yang cepat ini. Oke. Ini visualnya ya, Pak. Jadi dia ini dalam proses menangkap ya, Pak. Itu dia mau. Dan begitu dia kepepet, dihantamkan di hutan bakau, kemudian kita lihat di sini ya. Itulah dia. Jadi dia dibungkus-bungkus gitu, dia dibungkus terakhir dengan plastik bag supaya nanti dia kedap air. Nah, ini dia. Itu isinya ponsel semua ya, Pak? Ini isinya ponsel semua, termasuk di dalam juga ada tablet-tablet. Itu canggih ya, Pak, ininya ya, Pak? Mesin-mesinnya yang digunakan. Ini dia memang high speed berarti ya? Ini speednya, kalau kita lihat speednya kencang sekali ini ya. Kemudian yang juga tangkapannya mungkin ada juga kita ada ini dia nih. Jadi kita hantamkan. Nah, tapi tetap aja, saya bilang sama anggota saya, kita kejar. Kalaupun nggak kita bisa dapat di laut, itu juga dia dijualnya kan di darat. Di darat dia paling tuh berarti? nanti dikumpulin di gudang, habis itu dijual di toko. Ya gudangnya kita grebek kemarin. Begitu kita grebek, kemudian tahun kemarin itu kita grebek, kemudian kita pidanakan dia. Ada yang dihukum. Kalau yang lewat darat itu berarti lewat kontainer atau lewat apa, Pak? Enggak, yang saya maksud tadi ya mereka setelah ini kan, setelah mereka nyampe ke darat, mereka kan bawa pakai truk segala macam, ya pakai ini, kemudian dikumpulin di gudang. Waktu di gudang pun kita grebek dia. Di gudang digerebek? Kita grebek dan kemudian kita pidanakan. Nah, terima kasih juga kepada asosiasi yang support kita, karena ada saksi ahli dari mereka, dibilang bahwa ini ini ya memang ini adalah tidak resmi segala macam. Kemudian dari Kementerian Lembaga juga, dari Kominfo juga ada kemarin. Tapi trennya itu setelah dilakukan penindakan menurun atau tidak, Pak, dari tahun ke tahun? Ya ini namanya juga usaha ya, mereka tetap aja digempur tiap hari. Namanya usaha. Berarti ada kesulitan untuk menindak, Pak, untuk memberantas. Mengapa begitu sulit untuk memberantas, Pak, peredaran ponsel ilegal? Pertama karena memang geografis kita itu kalau kita lihat ya Mbak Kania, dari ujung barat ke ujung timur itu dengan geografis seperti ini dengan mudahnya memang titik-titik dijadikan sebagai entry point. Belum lagi kalau kita bicara di perbatasan Kalimantan dengan Sarawak, dengan Kinabalu segala macam. Itu jalur-jalur tikus juga ada di perbatasan darat. Saya kira itulah yang menyebabkan kemudian mereka merasa bahwa ini ada peluang-peluang dengan menyeludup seperti itu. Tetap aja ya, tapi selama ada peluang penyelundupan itu pasti akan terjadi begitu ya Pak ya. Itu tugas dari Pak Heru berarti nanti ya untuk mengawasi. Tapi tentunya ada kabar gembira begitu ya. Saya ingin menanyakan ke Pak Nando nih yang sudah hadir di sini juga. Pak Nando, dalam waktu dekat ini kan ada aturan begitu yang akan diberlakukan untuk memberantas keberadaan ponsel ilegal yang ada di Indonesia. Angka 9 juta itu angka yang akurat, Pak? Kalau soal angka masih bisa, artinya banyak survei yang beda-beda tipis. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Nanti saya tanya ke Pak Heru juga. Bisa mungkin tanya Pak Heru, Pak Heru juga punya datanya. Ini Mbak Kenia, saya bawa draft peraturan menteri ini. Ada 17-an pasal di dalamnya terkait dengan bagaimana kami dari sektor Kominfo akan melakukan upaya membantu Pak Dirjen Bea Cukai melawan penyelundupan. Itu aturan yang akan ditandatangani oleh Pak Rudi Antara di tanggal 17 dan akan diumumkan pada hari itu. Dia akan diumumkan dan akan dibacakan di sini, Pak, nanti. Iya, kita akan sampaikan beberapa hal penting. Ada beberapa hal penting. Pak Heru, sebelum ini ada Pak Heru yang lain begitu yang hadir di sini, sebelum kita jeda saya ingin menanyakan berapa sebenarnya kerugian yang ditanggung oleh negara akibat adanya peredaran ponsel ilegal ini. Jadi kalau kita itu pasar ponsel kita kan sekitar 300 juta pengguna. Jadi sebelum registrasi itu sampai 350 juta pengguna. Masa usia ponsel itu rata-rata 2-3 tahun. Artinya dalam tiap tahun ada 100 juta pengguna yang membeli ponsel baru gitu ya. Kalau 20% dari angka 100 juta pengguna bisa sampai 20 juta pengguna. Artinya kebocoran dari penggunaan ponsel-ponsel yang mungkin masuk tidak melalui cara-cara resmi atau ilegal itu. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengetahui apa aturan blokir email yang akan segera diberlakukan ini sesaat lagi di Economic Challenge.
Fernando, saya akan langsung menanyakan soal aturan yang akan ditandatangani oleh 3 kementerian sekaligus ya. Ada kementerian, ada Kominfo, Kemenperin dan juga Kemendak begitu yang akan menandatangani aturan ini. 3 kementerian sekaligus. Ya, jadi makanya dari kami sekarang sudah tidak ada istilah peraturan menteri bersama. Jadi Kominfo akan menandatangani peraturan menteri Kominfo, perindustrian ditandatangani peraturan menteri. Jadi masing-masing. Jadi masing-masing. 3 peraturan menteri di tanggal 17 Agustus akan ditandatangani. Dari sektor kami di Kominfo Pak Rudiantara akan menandatangani peraturan menteri yang kami. Sebelum ke situ Pak, ada keberatan tidak Pak? Sudah sempat diuji publik tidak? Sudah, mengenai kami aturan sudah uji publik tanggal 1 Agustus. Banyak yang mendukung regulasi ini, meskipun ada 1-2 pihak yang protes. Yang protes itu apakah termasuk dari pihak operator? Bukan operator, pada umumnya sepakat. Oh, sepakat. Pada umumnya sepakat. Karena pada umumnya berarti ada yang tidak sepakat? Iya, artinya di dalam rapat-rapat yang kami gelar, karena telekomunikasi ini sektor yang kami bina dalam bimbingan Kominfo. Mereka pada umumnya bisa memahami kebutuhan negara dan kebutuhan pemerintah. Oke, Pak Heru mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau Anda mendengarnya lain, katanya ada keberatan dari pihak operator. Implementasi nantinya kan akan memberatkan operator. Sebenarnya kan ini tugasnya Pak Heru Pambudi ini tugasnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau Pak Heru Pambudi tugasnya benar-benar ketat mengawasi seluruh jalur, kan nggak karena ada black market gitu ya. Jadi kalau dulu itu pemblokiran IMEI itu pertama kali dibahas itu di 2008 di tingkat ASEAN, yaitu karena ada pencurian gitu loh. Pencurian ketika pindah tangan itu yang diblokir gitu ya. Tapi di Indonesia kan kepentingannya memang agak ditambah gitu ya, karena kita mengimplementasikan TKDN, kemudian juga tugas dari bea cukai yang memang Indonesia ini memang kita maklumi luas lah gitu, sehingga kan jalur tikus juga begitu banyak. Sementara itu, pasar ponsel kita besar, bayangkan kerugian negara itu berapa gitu. Nah, implementasinya oke saya pikir, tapi memang yang pertama itu tentu jangan memberatkan sisi konsumen gitu ya. Kemudian tentunya juga ini seperti apa nih hubungan dengan operator telekomunikasi kan gitu. Itu nanti akan kita tanyakan ya, akan dijelaskan oleh memang juga kalau saya dengar itu ada. Karena untuk pemblokirannya itu nanti akan dilakukan oleh operator begitu. Mau tidak mau seperti itu memang. Tapi akan efektif Pak Ali, bagaimana tanggapannya? Pak Ali dari tadi senyum terus nih. Berarti Pak Ali yang akan merasa akan diuntungkan begitu dengan adanya aturan baru ini sebagai produsen ponsel. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kebijakan yang baru ini. Sebenarnya kami memang mengajukan kebijakan ini kepada pemerintah sejak 8 tahun yang lalu ya. Sudah lama sekali? Sudah lama sekali. Karena waktu itu BM-nya lebih banjir daripada sekarang. Sekarang jadi memang, sekarang sudah berkurang? Iya, berkurang sekali. Karena kegiatan dari Bea Cukai dan Pak Heru Pambudi sendiri langsung menerima laporan-laporan dari saya, dari teman-teman. Jadi kalau ada yang itu langsung kirim kapalnya, langsung kirim petugasnya. Jadi sebenarnya. Jadi Pak Heru tanggap ya? Ya. Pak Heru tanggap sekali. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Heru. Tapi ternyata begitu memang luas, jadi memang tetap ada yang jalur tikus. Karena itu dari 3 kementerian sudah membahas dan juga sudah memutuskan kebijakan ini. Ini benar-benar. Dan Anda yakin akan efektif? Yakin. Karena walaupun memberikan tenggang waktu, tapi habis itu pokoknya blank market pun tidak bisa dipakai lagi. Jadi saya maunya melaporkan atau mungkin menginformasikan kepada konsumer, pokoknya dari tanggal 17 Agustus, waktu beli handphone, hati-hatilah. Itu memang barang BM atau barang resmi. Tapi walaupun barang BM, tetap diberikan tenggang waktu. Akan diberikan tenggang waktu. Kantongnya kurang berarti beli dulu aja. Tapi mungkin 1 tahun lagi. Karena bisa, mau tidak mau yang gitu, namanya ponsel ilegal itu harganya kan lebih murah gitu ya Pak Ali ya. Tapi saya ingin menanyakan sekarang persisnya sebelum Anda deg-degan nih yang di rumah begitu ya. Untuk mengetahui apakah ponsel Anda IMEI-nya terdaftar atau tidak, ada caranya ya Pak ya? Ada caranya. Jadi gampang sekali, tinggal tekan bintang pagar 06 pagar. Untuk cek IMEI. Untuk cek IMEI. Setelah mendapatkan angka 15 angka yang sangat unik desimal, itu kemudian dicek pada Kementerian Perindustrian di imei.kemenperin.go.id. Ini ada tata caranya nih ya. Setelah itu dicek, kalau memang sudah terdaftar akan terlihat terdaftar. Tapi jadi nanti akan ada tulisannya begitu terdaftar. Akan ada tulisan terdaftar. Kalau tidak terdaftar? Kalau tidak terdaftar tidak ada masalah, sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 Anda masih dalam masa tenggang.
Artinya akan ada masa kewajiban notifikasi yang harus kami bebankan kepada operator untuk mewajibkan Anda untuk meregister IMEI Anda. Oke, registrasinya berarti ke Kemenperin berarti? Ya, ke Kemenperin melalui operator seluler. Oh, melalui operatornya Melalui begitu operator ya? seluler. Karena data yang disampaikan ke operator seluler nanti baru disambungkan dengan database pada IMEI di Kementerian Perindustrian. Oke, jadi aturan ini sebenarnya hal-hal penting yang perlu diketahui dari aturan yang akan diumumkan ini, apalagi Pak yang perlu diketahui oleh makanya publik? jadi kami sampaikan bahwa melalui peraturan Menteri Kominfo yang nanti operator seluler yang akan melakukan pemblokiran jika tanggal 17 Februari 2020, 6 bulan setelah 17 Agustus itu masih terdapat handphone-handphone dari selundupan dari black market yang kemudian ada di Indonesia karena sudah tidak bisa dihubungkan. Artinya dalam masa 6 bulan ini diberikan peluang atau waktu bagi para konsumen untuk mendaftarkan IMEI-nya jika IMEI-nya belum terdaftar di database. Tapi setelah 17 Februari 2020 tidak lagi dimungkinkan itu. Oke, nanti akan otomatis diblokir berarti? Akan atau ada otomatis paling ada menyediakan waktu pengecualian. Ada pengecualian bagi masyarakat Indonesia yang berkunjung ke luar negeri masih diperbolehkan membawa pulang atau membeli 2 gadget atau 2 perangkat handphone ke tanah air, tapi tetap dilaporkan. Ada mekanisme pelaporan dari 2 handphone tadi. Itu. Juga pengecualian kepada pejabat-pejabat diplomat kita dari luar negeri yang bertugas di Indonesia itu ada dikecualikan. Artinya mereka diperkenankan tetap memiliki handphone dari luar negeri lebih dari 2. Begitu pula dengan para penjelajah, para turis asing yang datang ke Indonesia menggunakan roaming. Artinya mereka tetap dikecualikan dalam proses IMEI ini. Jadi tanggung jawabnya itu artinya untuk memastikan, itu saya masih belum terlalu paham begitu ya. Artinya IMEI ini kan sudah didaftarkan semua begitu ya, melalui produsen yang berproduksi di dalam negeri ataupun importir yang memang terdaftar begitu ya. Artinya itu memang secara otomatis didaftarkan begitu. Nah, kalau kemudian misalnya IMEI-nya itu tidak terdaftar di database yang sudah dimiliki oleh Kementerian Perindustrian itu, baru kemudian dilakukan pemblokiran kecuali dengan pengecualian tadi Bapak Betul sampaikan. sekali. Jadi ya? handphone yang legal, yang sah itu akan terdaftar di TPP, tanda pendaftaran produk pada Kementerian Perindustrian. Itu berdasarkan dari import yang legal ataupun yang diproduksi di dalam negeri. Ketika dia berasal dari produk-produk yang selundupan, dia tidak akan didaftarkan karena memang ilegal. Karena ilegal. Nah, dalam masa 6 bulan ini itu diberikan masa tenggang. Artinya yang bersangkutan para pengguna handphone tadi wajib mendaftarkan IMEI-nya setelah dicek tadi IMEI, mendaftarkan ke database melalui operator seluler. Itu yang kami wajibkan melalui peraturan menteri ini. Oke, Pak Li dan Pak Heru, saya ingin Anda memberikan sedikit saja perspektif mengenai dalam masa tenggang ini apa sih yang perlu diantisipasi. Saya ingin ke Pak Heru terlebih dahulu. Jadi dalam masa tenggang tentunya kita perlu melihat IMEI itu kan bisa dilihat di kardus, kemudian di ponsel di belakangnya gitu ya. Nah itu bisa diperlihatkan. Ini bisa dilihat juga di belakang di belakang ponsel ada IMEI, kemudian juga ada sertifikasi dari SDPPI, Kementerian Kominfo, bahwa produk ini sebenarnya terdaftar juga di kementerian gitu ya. Kemudian tentunya juga tadi melalui bintang pagar 06 pagar gitu. Itu yang tentang IMEI. Tapi memang kalau kita lihat ini juga kita harus berhati-hati karena dampaknya itu tidak hanya kepada toko. Di Indonesia ini kan juga sekarang ini ramai daring ya, perdagangan daring, pedagang e-commerce gitu loh. Orang beli secara e-commerce. Nah ini masyarakat bagaimana mereka ketika membeli mendapatkan produk yang benar-benar legal gitu ya. Kan kita nggak tahu nih kan Indonesia ini lagi rame gitu daring ya. Jadi betapapun juga ini harus menjadi perhatian juga. Jadi jangan sampai kalau saya melihat ini jangan sampai kemudian karena kebijakan yang mungkin harusnya kan tidak sampai ke sisi konsumen. Apakah kita jadi istilahnya sekarang konsumen yang harus dilindungi terlebih dahulu. Konsumen gitu yang harus dilindungi, jangan menjadi korban gitu ya. Memang konsumen dilindungi juga terhadap produk yang asli, tapi kalaupun misalnya dia terpaksa mendapat produk yang palsu, katakanlah, karena kan bukan kesalahan dia juga gitu ya, ini juga harus dilindungi untuk tetap hidup gitu ya. Karena kalau misal sekarang kita jalan-jalan ke mall, kita nggak tahu misalnya ini tas ini asli apa palsu gitu ya. Kemudian si pabrikan tas itu apa Louis Vuitton apa, palsu nih. Yang lain kan nggak ada seperti itu gitu ya. Nah ini akan yang terjadi pada ponsel seperti itu gitu. Oke, saya menjelaskan pendapat Pak Ali kan sempat tadi bicara dengan saya katanya masa tenggang ini yang justru mengkhawatirkan begitu ya. Walaupun tadi
Kalau dikatakan kan sebenarnya masa tenggangnya cuma 6 bulan, tidak sampai bertahun-tahun begitu ya. Oke, begini. Yang pertama, yang tadi Pak Heru khawatirkan ini harusnya memang melindungi konsumer. Jadi waktu konsumer beli handphone, di box handphone nomor emailnya dicantumkan. Jadi langsung coba cek nomor email memang sesuai ada yang database di perindustrian ada atau tidak. Kalau tidak ada ini BM, jangan beli. Dan juga waktu mungkin belanja online, sebenarnya online juga. Tapi tadi Anda sempat Pak Ali mengatakan ini masa tenggang ini bisa dimanfaatkan untuk menimbun. Nah, itu tadi Anda sempat mengatakan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu? Kalau yang nimbun-nimbun biar saya yang gempur aja. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Boleh. Kita lanjutkan sesaat lagi. Perbincangannya masih akan kami lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya akan langsung ke Pak Heru kalau begitu untuk mengomentari masa tenggang ini. Tadi kan Pak Ali mengkhawatirkan masa tenggang ini bisa saja dimanfaatkan begitu oleh pedagang-pedagang yang masih berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya dengan melakukan penimbunan begitu. Misalnya ponsel-ponsel yang ilegal. Itu bagaimana Pak antisipasinya? Ya, saya sangat setuju dengan Pak Ali. Saya juga terima kasih Pak Nando. Bukan berarti kalau dikasih masa tenggang 6 bulan, mereka kemudian seakan-akan boleh nyelundup. Atau malah karena justru, akan dilakukan pemutihan begitu kan selama 6 bulan ini atau kan. justru malah tambah kenceng nyelundupnya. Ya, ini tentunya ini adalah perhatian ataupun kebijakan dari pemerintah yang kita harus lihat dari sisi positifnya ya. Nah, kepada mereka yang mengartikan kebijakan ini secara negatif tentunya adalah penegakan hukum yang nanti kita akan lakukan. Jadi kita akan lebih kencengin lagi. Bagi mereka yang nanti dalam masa tenggang waktu 6 bulan ini seakan-akan mau memanfaatkan masa yang diberikan oleh pemerintah ini, penaltinya kita akan lebih keraskan lagi. Ya, penalti itu bisa sampai pidana loh. Dan sudah ada yang, udah banyak yang kita pidanakan. Yang kita majukan ke pengadilan udah banyak, yang kemudian udah masuk penjara juga banyak. Kemudian yang seperti tadi di gambar-gambar tadi juga udah banyak sekali yang kita. Tapi pengawasannya itu akan dilakukan terhadap jalur-jalur yang diketahui gitu selama ini menjadi jalur-jalur tradisional penyelundupan. Iya, yang sekarang sudah kita lakukan tentunya kita akan tingkatkan. Tapi sebenarnya gini, saya juga ingin. Kita belum bicara di daring ya Pak, tadi kan sempat disebut juga. Yang di daring sebenarnya kalau tadi Pak Heru menyinggung bagaimana bagi mereka yang membeli dari e-commerce misalnya ya. E-commerce itu tetap aja ada dua source-nya, dari yang barang impor maupun yang pabrik dari produksi dari lokal. Yang barang impor itu tetap aja kan akan ada dokumen bea cukainya, ya, dokumen kepabeanan cukai impor. Nah, dasar dokumen impor itulah yang nanti dipakai untuk register, kan gitu ya. Misalnya saya membeli dari satu platform ya, satu e-commerce platform, ya nanti kan dia pasti barangnya dikirim dan pada saat dikirim itu dia memenuhi kewajiban-kewajiban impornya, bea cukai. Kemudian dia menerima dokumennya, dokumen impornya. Setelah selesai, dengan dasar itulah nanti dia akan register ke sistem yang disampaikan Pak Nando tadi. Sedangkan untuk yang lokal saya kira juga sama prinsipnya seperti itu. Karena database yang dari pabrik itu juga langsung dikirim ke sistem yang terregistrasi untuk registrasi tadi. Nah, ada satu lagi yang penting saya kira yang ya untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, dengan demikian. Yang daring udah, yang tadi sudah. Iya, saya kira daring nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagaimana Pak Heru? Ada lagi catatannya? Yang produksi yang masuk secara masuknya aja udah ilegal, kemudian dijual daring gitu. Itu masuknya sudah ilegal itu gimana Pak? Saya kira sama, beli di toko, beli di internet, sama. Kita seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, kita mesti harus cek nomor emailnya itu. Dan cek itu kan gampang sekali. Nah, kalau misalnya tidak sah, ya jangan beli. Atau bahkan laporkan. Ini yang saya himbau kepada masyarakat. Jadi laporkan aja supaya negara ini menjadi negara yang tertib tentunya kan. Dan kemudian persaingannya menjadi fair bagi yang legal. Tapi kelemahannya ketika melakukan pembelian melalui online, apakah itu bisa dilakukan pengecekan gitu? Kalau secara fisik kan memang bisa dicek gitu. Kalau online? Memang kalau kita ke toko bisa kita cek emailnya langsung mungkin juga ke websitenya gitu. Tapi kalau misalnya beli online baru sampai rumah baru bisa kita cek gitu ya. Enggak lah, online juga
mereka harusnya bikin peraturan mereka sendiri. Waktu udah naikin merchandise, mereka harusnya dicantumkan nomor email. Jadi biar mungkin bisa di... Nah itu yang perlu diwaspadai itu. Karena betapapun email juga bisa di-cloning sebenarnya gitu. Email bisa di-cloning. Bisa di-cloning gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya tadinya yang tidak terdaftar menjadi terdaftar itu bisa juga. Itu bisa dilakukan, itu yang perlu diantisipasi juga ke depan. Pak Nando, Pak Heru. Saya kira sama. Kita beli handphone, kita beli laptop, kita beli jam di e-commerce, di internet, di platform apa segala macam sama semua prinsipnya. Jadi sistem ini kan sudah terbentuk. Dan kemudian kalau misalnya dengan ketentuan baru ini, maka pebisnis dan kemudian pelaku usaha juga pasti akan menyesuaikan. Jadi dia akan menjual di mana dia akan mendisclose, mendeklar mengenai emailnya. Dan kita dengan mudahnya menghimbau kepada masyarakat, ya jangan pernah beli kalau dia tidak mau menyebutkan emailnya. Gitu. Sesimpel itu saja. Jadi ini gini. Atau di sini aturan seperti itu dimasukkan nggak dalam aturan ini pasti ada. Itu nanti akan dijawab oleh Pak Nando. Turunan daripada bisa dijalankan itu. Turunan daripada itu mesti ada. Bagaimana Pak Nando? Harusnya soal tele e-commerce memang belum spesifik di sini. Tapi kan e-commerce itu kan bagian dari jalur yang kemudian bisa dalam bimbingan Kementerian Kominfo. Kami tinggal mewajibkan itu bahwa penjualan melalui e-commerce mewajibkan untuk menyertakan nomor emailnya. Itu tinggal disampaikan saja, nggak ada masalah. Oke, baru akan dimasukkan, berarti belum ya? Belum, saat ini belum. Oh, saat ini belum, gitu. Tapi karena online ini ada dalam bimbingannya Kominfo, diasumsikan bahwa itu akan bisa diatur kemudian hari. Betul. Diatur di kemudian hari. Tapi dalam sekarang ini belum. 6 bulan ini. Dalam tenggang 6 bulan ini akan dipertimbangkan atau akan dimasukkan ke dalam aturannya? Walaupun belum dimasukkan di peraturan itu, kalau mereka juga maunya jual, pasti mereka mengikuti cara yang benar lah. Gitu. Harusnya seperti itu. Karena bisnis, ini bisnis Iya, bisnis itu. Kalau mengenai email yang di-cloning tadi, Pak Nando mungkin ada tanggapan? Ya, memang apapun sesuatu itu bisa di-cloning, termasuk email sekalipun. Justru dengan adanya aturan pemblokiran email ini, cloningan email sudah menjadi tidak ada gunanya. HP yang di-cloning emailnya setelah tanggal 17 Februari 2020 sudah tidak ada gunanya. Begitu pula black market yang selama ini ada pasarnya, ada permintaan, otomatis tidak akan ada pasarnya. Karena handphone tadi sudah tidak ada gunanya. Dia paling jadi kalkulator, jadi kamera. Buat lempar anjing. Buat lempar saja udah nggak ada gunanya. Jadi pasar sudah tidak bisa diciptakan dari selundupan. Pasar sudah tidak bisa Kondisinya jadi gini loh. Jadi kalau sekarang itu kan ada registrasi prabayar gitu. Jadi ada satu nomor, satu nick dipakai beberapa nomor gitu ya. Itu mungkin saja terjadi. Jadi nanti satu email dipakai beberapa nomor. Kita punya pengalaman kok ketika masa 2009-2010 BlackBerry masuk ke Indonesia itu 10 juta nomor PIN-nya palsu. Tidak terdaftar di BlackBerry gitu. Saya boleh urun rembuk nggak? Email itu kalau pikiran saya yang simple itu kayak nomor rangkanya sepeda motor itu. Kalau dibilang ini apakah nomor rangkanya sepeda motor bisa digetrek sehingga nomor rangkanya bisa di-cloning? Ya bisa. Tapi kan penegakan hukum itu kita bisa jalankan. Betul. Jadi artinya. Tapi artinya kemudian yang ingin disampaikan oleh Pak Heru itu kan sebenarnya kita sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, artinya ketika ada aturan baru itu pasti kan selalu ada cara begitu ya untuk mensiasati. Ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Makanya kemudian setiap aturan itu harus dibarengi dengan penegakan hukum. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah kesadaran daripada kita semua sebagai masyarakat. Jadi kita mesti harus membeli yang memang sah gitu ya. Karena kalau semua masyarakat sudah seperti itu, ya percuma saja seperti yang Pak Nando bilang. Percuma juga nyelundup, atau juga nggak bisa dipakai. Percuma juga nyelundup, atau juga nggak ada yang beli. Itu yang paling utama sebenarnya. Iya, itu yang paling utama. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Paling tidak kalau kita lihat dari diskusinya malam ini yang perlu kita soroti juga adalah bagaimana Indonesia selama ini menjadi pasar yang menggiurkan begitu untuk pengguna smartphone di Indonesia itu luar biasa banyak sekali. Masa depannya akan seperti apa setelah aturan ini berlakukan? Kita akan bahas sesaat lagi di Economic Challenge. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin bertanya ke Pak Ali. Pak Ali ini kan saya memperkenalkan tadi perwakilan dari asosiasi, tapi sesungguhnya juga adalah CEO dari Samsung Indonesia begitu ya. Sebagai produsen yang pabrikannya sudah ada di Indonesia begitu dan sudah mengikuti aturan TKDN 30% begitu. Anda melihatnya ini akan seperti apa?
apakah kemudian setelah aturan ini diberlakukan akan membuat Anda menjadi lebih yakin untuk memperluas misalnya pabrikan yang ada di Indonesia saat itu atau menjadikan Indonesia sebagai basis produksi smartphone? Pasti yakin karena beberapa brand mereka masih ada lubang yang bisa ekspor ke Indonesia. Karena potensinya luar biasa kan Pak? Tidak sesuai peraturan. Jadi mereka memang tidak mengikuti peraturan seperti TKDN. Tapi kalau udah dilaksanakan peraturan baru ini, mau tidak mau mereka harusnya memang memproduksi di lokal dan sesuai percentage of TKDN. Ya. Jadi ini pasti 30% memang itu diwajibkan udah ya, Pak, ya? diwajibkan. Dan Samsung sudah di atas sudah 30%. mengikuti, Ya. sudah di atas 30%. Dan juga kalau bisa memang mendorong industri handphone di Indonesia harusnya memang bisa lebih makmur supporting industry. Berarti percentage TKDN daripada 30% tiap tahun atau memang berikutnya ada sesuai tahapan harusnya meningkatkan terus. Jadi biar benar-benar mereka menginvestasi ke Indonesia. Ya itu memang penting sekali. Oke. Ya. Tapi apakah hambatannya hanya itu saja? Apakah hambatannya hanya itu saja yang dirasakan? Ya sebenarnya banyak khawatirnya mengenai blank market. Tapi dengan peraturan ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi memang tetap percaya dan juga menambah investasi biar memang pangsa pasarnya tambah besar dan juga persaingannya lebih jelas. Persaingannya lebih jelas. Persaingannya lebih jelas itu maksudnya seperti apa Pak? Bisa dielaborasi? Dulu walaupun memang mau jual tapi memang barang yang lebih murah daripada brand asli karena itu memang ada rugi jadi mereka tidak bisa memutuskan ini benar investasi atau tidak gitu. Tapi sekarang udah jelas jadi memang menambah investasi dan meningkatkan percentage TKDN. Berapa banyak Pak sebenarnya sekarang yang produsen yang memang sudah berani begitu istilahnya membuat pabrik di Indonesia? Sebenarnya setelah melaksanakan peraturan TKDN udah 70% udah ditempatin. Tapi walaupun 70% tidak menginvestasi sepenuhnya. Ya, masih ada yang masih belum ada yang masih lihat kondisinya ya. Tapi dengan peraturan TKDN tapi dia berjualan di sini. Berjualan TKDN bisa naikin terus dan juga dengan peraturan yang IMEI ini bisa jalankan terus berarti mau tidak mau mereka kalau maunya melakukan penjualan di Indonesia pasti mereka lebih serius usaha di Indonesia. Begitu. Ya. Tapi kalau untuk biaya produksi dan lain sebagainya bersaing tidak? Karena sekarang ini kan Samsung juga punya pabrik di India begitu misalnya. Enggak, Samsung 100% untuk lokal bikin di pabrik di Cikarang. Di sini? Ya. Oke, yang di India itu lain lagi berarti ya? India untuk India market. Tapi brand jadi yang, memang Samsung strateginya seperti tapi itu? brand yang China yang belakangan ini banjir di Indonesia mereka masih lihat kondisinya. Jadi saya mengharap mereka juga benar-benar investasi sepenuhnya dan juga bersaing dengan jelas gitu. Itu yang diharapkan begitu ya ke depannya. Tapi bagi investor sendiri sebenarnya mana yang lebih menguntungkan saat ini? Dengan peraturan ini menguntungkan. Apakah aturannya memang sudah sepenuhnya diimplementasikan? Bukan ini hanya menguntungkan untuk yang produsen atau mungkin importer saja. Ini sebenarnya menguntungkan negara sendiri karena bisa mengumpulkan pajak daripada mungkin tidak bayar. Investasi. Ya, itu memang bisa tambah lagi dan investasi juga bisa tambah lagi dan consumer pun juga tidak khawatirkan mengenai after service atau segala macam. Jadi ini sebenarnya peraturan ini bisa menguntungkan seluruh pihaknya. Gitu. Kalau kita bicara mengenai keuntungan, ada juga yang mengkhawatirkan seperti ini. Saya ingin tanya gitu Pak Heru, pendapat atau tidak? Karena kan yang kita ketahui mau tidak mau memang selama ini ponsel yang beredar tidak resmi atau yang ilegal ini harganya memang harganya lebih murah begitu ya. Nah, ketika sekarang harganya semuanya sudah resmi gitu yang artinya lebih mahal, apakah ini malah justru akan mengurangi pengguna smartphone di Indonesia? Saya pikir pasar smartphone itu nggak akan berkurang gitu ya. Cuman memang publik kan perlu diselamatkan juga dari ponsel yang kalau kita beli itu kadang-kadang kan garansinya garansi resmi apa garansi toko gitu ya. Biasanya kalau yang BM itu garansi toko. Artinya ketika misalnya kita pindah kota atau apa, itu jaminan dari pabrikan aslinya nggak ada gitu ya. Jadi kalau saya melihat sih memang pasarnya nggak akan berkurang, nggak akan turun. Dan memang betapapun juga biasanya kan ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi mungkin murah karena garansi toko gitu loh. Nah kan ketika rusak
garansi toko kadang-kadang mungkin perbaikannya juga tidak seperti yang dilakukan oleh pabrikan resmi gitu. Oke, jadi saya ingin sebagai penutupnya dari Pak Dirjen juga Pak Nando yang hadir di sini. Pak Dirjen yakin betul ya dengan diberlakukannya aturan ini berarti penyelundupan ponsel ilegal ini bisa diberantas. Kita baru bicara ponsel, ada juga tablet nanti kan yang akan diberlakukan juga dan juga laptop. Insya Allah. Karena kan ini jelas, clear, kebijakannya jelas, kemudian masa-masa pentahapannya juga jelas, kemudian keuntungannya jelas, baik bagi industri sendiri, iklim investasi, kemudian perlindungan konsumen. Saya kira semua pihak pasti mendukung dan tinggal kami di bagian penegakan hukum, kami akan lakukan secara konsisten, kemudian sesuai dengan ketentuannya. Nah, satu harapan lagi sebenarnya, kita harapkan dengan investasi yang masuk nanti, kita harapkan Indonesia bukan lagi cuma mensuplai yang domestik, tetapi juga menjadi ekspor. Saya kira itu yang juga penting. Nah, kepastian investasi inilah bisa ditambah atau ditingkatkan melalui kebijakan yang nanti sebentar kita akan keluarkan ini. Karena tanpa itu maka kemudian masih ada keraguan seperti itu kan. Nah, dengan ada kepastian ini, maka investasi bisa dihitung, kemudian pasar tidak hanya lokal tapi juga bisa ekspor. Saya kira itu penting. Baik. Pak Nando. Sebagai penutup, singkat dan padat, untuk keamanan data nih yang paling penting betul, juga. jadi mungkin masyarakat, itu bisa ada jaminan yang disampaikan. Konsumen, masyarakat, pengguna telepon atau handphone atau smartphone tidak perlu ragu. Ketika ada pertukaran data antara operator seluler, menukarkan emailnya dengan database pada Kementerian Perindustrian. Ada ketakutan bahwa akan ada data bocor. Ini tidak ada masalah karena itu akan dilindungi. Artinya dibuatkan sistem yang kemudian data itu tidak akan dibocorkan atau bocor kepada pihak lain. Itu yang pertama. Tadi kalau ditanya satu-satu orang yang dirugikan dengan regulasi ini hanya satu, para penyelundup. Para penyelundup. Baiklah kalau begitu. Itu sebagai penutupnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nando, Pak Heru, dan juga Pak Ali dan Pak Heru telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Demikianlah perbincangan kami untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.